Oke guys, balik lagi sama gue si Krempeng di sini. Jadi di video kali ini seperti biasa, gue mau kasih update iOS lagi ke kalian. Kali ini datang dari iOS Orange ya, alias iOS 17 series, yang sekarang udah masuk ke 17.7.2. Kita akan cek apa aja yang baru di dalamnya, jadi langsung aja kita bahas. Ya, ini dia iOS 17.7.2. Selain iOS, Apple juga kasih update yang sama ya di iPad-nya, yaitu iPadOS 17.7.2. Selain itu juga berbarengan dengan 17.7.2 itu ada iOS 18.1.1 yang udah gue buatin videonya kemarin. Buat kalian yang menonton, silahkan cek aja video gue yang sebelum-sebelumnya. Kali ini kita akan fokus ke iOS-nya dulu. Ini udah gue update pakai iPhone 13 ya. Size update itu gue dapetin di angka 212 MB. Ini posisi update-nya dari 17.7.1 kemarin, jadi jaraknya nggak jauh dan menghasilkan size update yang nggak besar juga. Karena kemarin ada yang komentar juga ya di video gue bilang, kenapa sih size update itu sampai 1 gigaan lebih? Itu karena posisi iOS kalian tuh terlalu jauh ya jaraknya dari iOS yang akan kalian update. Kalau ini kan jaraknya cuma satu ya, dari 17.7.1 ke 17.7.2. Sekarang kita akan cek untuk build number-nya. Kita pergi ke bagian pengaturan, pilih umum, pilih mengenai. Di sini versi iOS 17.7.2.21H221. Jadi buat kalian yang mau update ke 17.7.2 ini, pastikan untuk build number-nya sama seperti yang ada di iPhone gua ini. Selanjutnya untuk modem firmware-nya di sini di angka 3.50.04 ya. Lalu untuk iPhone storage-nya di sini loading-nya lumayan cepat. Kita scroll ke paling bawah. Untuk iOS-nya gue dapetin di angka 11,24 GB karena memang ini iOS 17.7.2 ya. Nggak ada Apple Intelligence, jadi cuma iOS aja. Sementara untuk data sistemnya gue dapetin di angka 6,44 GB. Ini cenderung kecil sih sebenarnya. Tapi tetap aja ini tuh tentatif ya, bisa berubah sewaktu-waktu. Jadi kalian nggak usah khawatirin untuk sistem datanya ini. Sekarang kita akan cek mengenai apa aja sih yang baru di 17.7.2 ini. Sebenarnya kalian nggak usah berharap lebih ya untuk hal yang baru di iOS dengan 2 poin di belakang iOS utama ini. Kayak 17.7.2 karena ada 2 poin gitu. Ya kurang lebih sama kayak 18.1.1 kemarin ya. Lebih ke arah perbaikan bugs aja. Bedanya ini lebih memperbaiki bugs yang terjadi di iPhone untuk yang masih menggunakan iOS 17. Karena sekitar 3 minggu yang lalu Apple udah nutup akses untuk iOS 17 ini ya. Jadi buat kalian yang mau downgrade dari iOS 18 ke iOS 17.7.2 itu udah nggak bisa. Updatean ini bisa kalian lakukan kalau iPhone kalian tuh sebelumnya tuh berada di iOS 17 series, kayak iPhone 13 ini kan masih ada di 17.7.1. Nah kalau kasusnya kayak gitu, kalian masih bisa dapetin update iOS 17.7.2. Dan untuk iPhone yang support pun terbatas ya, hanya iPhone XR ke atas aja, atau iPhone dengan A chip 12 Bionic ke atas aja. Kalau kalian udah terlanjur di iOS 18, maka makin terbatas lagi untuk device yang dapetin iOS-nya. Jadi seperti yang gue bilang tadi, iOS 17.7.2 ini kan lebih mengarah ke perbaikan bugs aja ya. Hal-hal yang minus saat kalian jalannya aplikasi diperbaiki sama Apple di sini, terutama untuk di iOS sebelumnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini Apple tuh menyatakan bahwa pembaruannya itu untuk perbaikan keamanan penting ya, dan dianjurkan untuk semua pengguna. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk update ke iOS 17.7.2 ini, karena kalau kita cek di sini tuh untuk keamanannya tuh meliputi dukungan teknis ya, seperti pada saat kalian atur ulang kata sandi Apple ID, dan juga masalah keamanan pada saat melihat tagihan terbaru di App Store. Jadi pembaruan ini sangat penting banget untuk hal-hal yang kayak gitu. Respon keamanan cepat juga di sini ada di dalamnya ya, yang berfungsi untuk memberikan peningkatan keamanan pada browser web Safari dan juga tumpukan kerangka kerja WebKit. Gue akan kasih link untuk rilis security patch ini di kolom deskripsi buat kalian yang mau tahu detailnya. Kalau untuk bugs yang pernah dialami sebenarnya di 17.7.1 kemarin tuh nggak banyak bugs yang ditemui ya. Cuma yang paling kerasa sih pada saat buka aplikasi kamera ya. Jadi pada saat gue record 60 fps nih, video 60 fps ini, Full HD ataupun 4K 60 fps, gue record selama 20 detik ke atas, nggak tahu kenapa device-nya tuh gampang banget panas. Mau di 1080 ataupun di 4K itu sama aja ya. Intinya di 60 fps aja. Kalau misalnya di 30 fps tuh nggak ngaruh ya, nggak terlalu panas pada saat gue record di 60 fps. Nggak tahu kenapa, dan di 17.7.2 ini sebenarnya masih kerasa ya panasnya, tapi agak mendingan lah kalau dibandingkan dengan 17.7.1 kemarin. Bugs yang lainnya tuh ada di aplikasi WhatsApp ya, ternyata sama kayak di 18.2 beta ketiga kemarin, dia tuh beberapa kali mati sendiri ya pada saat nelpon orang lain. 10 detik mati selama 3 kali berturut-turut, tapi di 17.7.2 ini sampai saat ini sih gue coba nggak terjadi lagi ya. Harusnya sih kedepannya bakalan stabil dan nggak akan terjadi lagi.
Untuk perbaikan bugs dan security patch-nya paling itu aja. Kalau untuk performa sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan ya dari 17.7.1 kemarin. Masih sama aja, nggak bikin lag ataupun ngebut, jadi nggak terlalu signifikan gue dapetin di 17.7.2 ini. Karena memang ini kan cuma minor update ya dari update iOS sebelumnya. Jadi wajar aja kalau misalnya nggak terlalu berpengaruh. Untuk Geekbench juga udah gue tes ya di sini, Geekbench 6. Di sini gue dapetin CPU benchmarknya di angka 2071 untuk single core-nya dan untuk multi core-nya di 5198. Ini untuk 17.7.2. Sementara di 17.7.1 tuh gue dapetin di angka 2123 untuk single core-nya. Sementara untuk multi core-nya di 4410. Jadi ada perubahan sedikit ya, dari singlenya tuh lebih kecil, lebih turun daripada 17.7.1. Sementara untuk multicore-nya lumayan signifikan di sini 600 angka ya, kurang lebih untuk peningkatannya di CPU benchmark ini. Sementara untuk GPU benchmark-nya gue dapetin di angka 18.011 ya untuk yang 17.7.2. Sementara di 17.7.1 gue dapetin di angka 18.014. Jadi ada penurunan sedikit banget ya, cuma 3 poin angka aja untuk GPU score-nya. Tapi tetap aja ini cuma data angka, nggak akan terlalu berpengaruh secara signifikan dalam penggunaan kalian sehari-hari. Ya itu dia hal yang baru di 17.7.2 yang bisa gua sampaikan ke kalian. Gak ada update major di dalamnya, tapi ada update penting karena berkaitan dengan keamanan device kalian. Jadi kalau ditanya update atau enggak, saran gua update aja. So gua rasa gitu dulu aja video dari gua, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian gak keberatan bisa like, share, and subscribe channel YouTube gua. Kita ketemu lagi di video berikutnya and goodbye.